beririsan dengan sistem manajemen. Saya mengangkat tema berbasis ISO 31000. Latar belakangnya manajemen ini atau sistem kerja itu diperlukan untuk sedikit mengurangi kehancuran akan bisnis dan untuk reputasi yang lebih baik. ISO 31000 itu merupakan standar internasional untuk manajemen risiko yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization berbasis SNI terkait pedoman manajemen risiko, di mana ada kerangka manajemen risiko itu sendiri, ada prinsip manajemen risiko, dan ada proses manajemen risiko. Risiko itu merupakan efek dari ketidakpastian pada sasaran. Ketidakpastian sendiri itu keadaan yang nggak bisa kita tentukan, dia uncontrollable di kita. Jadi risiko itu sendiri merupakan belum terjadi, jadi biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, jadi kita mitigasi seperti itu. Pemilik risiko itu adalah orang atau entitas dengan akuntabilitas dan wewenang dalam mengelola risiko. Manajemen risiko itu dibangun untuk tujuan menciptakan dan melindungi nilai sehingga dapat meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran. Kerangka ini itu untuk membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam aktivitas dan fungsi yang signifikan. Proses manajemen risiko itu yang pertama itu ada lingkup, konteks, dan kriteria, ada pencatatan dan pelaporan, terus dia ada pemantauan dan tinjauan, ada media komunikasi dan konsultasinya. Semoga ini ada tadi sudah ada mandat dan komitmen di 4.2 itu merupakan juga perbaikan berkelanjutan terhadap suatu kerangka. Jika kita mengimplementasikan ISO 31000 ini, keuntungan perusahaan apa aja sih? Yang pertama, kita pasti mengurangi potensi kerugian, kuat budaya sadar resiko. Yang ketiga, pengambilan keputusan bisa lebih tepat dan cepat. Terus efisiensi operasional juga meningkat dan kepercayaan pemangku kepentingan juga lebih kita dapat. Lesson learned dari webinar ini ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah latar belakang dari ISO 31000 tahun 2018 adalah sistem manajemen atau sistem kerja yang diperlukan untuk sedikit mengurangi kehancuran akan bisnis dan untuk reputasi yang lebih baik. Yang kedua, ISO 31000 merupakan standar internasional untuk manajemen risiko yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization, berlaku untuk organisasi manapun, baik dia organisasi pemerintah, perusahaan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. ISO 31000 yang berbasis SNI ini memiliki pedoman manajemen risiko, di mana ada rangka manajemen risiko itu sendiri, prinsip manajemen risiko, dan ada juga proses manajemen risiko. Prinsip manajemen risiko di mana dibangun untuk tujuan menciptakan dan melindungi nilai, sehingga dapat meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan juga mendukung pencapaian sasaran. Di segi proses manajemen risiko ada lingkup konteks dan kriteria, ada penilaian risikonya, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, lalu ada juga pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan peninjauan, kemudian ada komunikasi dan konsultasi. Kerangka manajemen risiko pada setiap organisasi atau perusahaan pasti memerlukan adanya desain, implementasi, evaluasi, perbaikan, dan integrasi. Dari kerangka manajemen risiko ini ditujukan untuk membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam aktivitas dan fungsi yang signifikan. Lalu poin yang keempat yaitu tujuan ISO 31000 ada untuk mengurangi ketidakpastian, meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengolah risiko, meningkatkan peluang, serta meminimalkan dampak negatif dan melindungi aset serta reputasi. Poin yang kelima yaitu framework dari ISO 31000, di mana ada poin 4.2 yang berisi mandat dan komitmen. Lalu ada juga perbaikan berkelanjutan terhadap suatu rangka. Ada juga poin 4.3 yang berisi rancangan kerja untuk pengolahan risiko. Ada juga pengimplementasiannya, poin 4.4. Lalu pada poin 4.5 adanya risiko yang kita pantau dan kita tinjau. Keuntungan implementasi ISO 31000 ini adalah pasti mengurangi potensi kerugian kita, memperkuat budaya sadar risiko, pengambilan keputusan bisa lebih tepat dan cepat, efisiensi operasional juga meningkat, dan kepercayaan pemangku kepentingan juga lebih kita dapatkan. Itulah lesson learned dari webinar yang berjudul Pemahaman Risiko Berbasis ISO 31000 yang telah dibawakan oleh Ibu Corizon Angelina Sinaga. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih.